محمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Timbang Nganggur Official Islami rahimakumullah. Inilah Nabiullah yang katanya masih hidup sampai sekarang. Tidak ada manusia yang kekal hidup di dunia ini kecuali Allah Ta'ala. Bahkan kematian adalah segala sesuatu yang terkait kehidupan dan mematikan, itu juga hanya dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Allah Ta'ala telah mengutus sejumlah nabi untuk menjalankan perintahnya terkait segala urusan umatnya di dunia ini. Manusia dan nabi sama-sama makhluk Tuhan yang tidak abadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa saja mengakhiri kematian nabinya ketika waktu tugas nabi tersebut telah usai. Jika kini sudah banyak manusia yang pulang ke rahmatullah, tetapi ada nabi yang sampai saat ini masih hidup. Para nabi yang masih hidup sampai sekarang diantaranya Nabi Idris alaihissalam, Nabi Ilyas alaihissalam, Nabi Khidir alaihissalam, dan Nabi Isa alaihissalam. Keempat nabi tersebut punya kisah hidup yang sangat panjang. Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris alaihissalam adalah keturunan keenam dari Nabi Adam alaihissalam, putra dari Yarid bin Lihail bin Kinan bin Anusi bin Syid bin Adam alaihissalam, yang menjadi keturunan pertama yang diutus menjadi nabi setelah Adam bin Syid. Menurut kitab tafsir 7, beliau hidup 1000 tahun setelah Nabi Adam wafat. Pada zaman Nabi Idris, manusia dapat berbicara dengan 72 bahasa dan telah mampu mendesain kota-kota mewah. Kota yang telah dibangun pada waktu itu sebanyak 188 kota. Saat itu, bumi dibagi menjadi 4 bagian dan setiap bagian tersebut memiliki raja sendiri-sendiri. Adapun nama-nama raja tersebut adalah Elaus, Yeus, Asgalebius, dan Zeus Anom. Nabi Idris alaihissalam mewarisi ilmu Nabi Syid bin Adam. Setelah beranjak dewasa, Allah mengangkatnya sebagai nabi. Beliau pun melarang orang-orang berbuat kerusakan yang menentang syariat Nabi Adam dan Nabi Syid alaihissalam. Tetapi hanya sedikit yang menaatinya. Pada suatu malam, atas izin Allah Ta'ala, malaikat maut datang menemuinya sambil membawa makanan dari surga. Nabi Idris alaihissalam menikmati makanan itu. Kemudian Nabi Idris alaihissalam berkata kepada malaikat maut, "Wahai Tuhan, marilah kita nikmati makanan ini bersama-sama." Tetapi malaikat itu menolaknya. Pada suatu pagi, Nabi Idris meminta kepada malaikat tersebut untuk menemaninya berjalan-jalan melihat keindahan alam. Di tengah perjalanan, beliau mengajukan sebuah permintaan. "Wahai malaikat maut, kabulkanlah satu permintaanku kepadamu, yaitu agar Tuhan mencabut nyawaku." Kemudian Tuhan memohon kepada Allah agar Allah menghidupkan saya kembali, supaya aku dapat menyembah Allah setelah aku merasakan dahsyatnya syakaratul maut itu. Allah Ta'ala mengangkatnya ke langit dan melepaskan ruhnya. Kemudian Ibnu Abbas bertanya mengenai firman Allah, "Kami mengangkatnya ke 4 martabat yang tinggi." Quran Surat Maryam ayat 57. Allah Ta'ala menguji Idris dengan menaikkan ke langit, sebab biasanya yang diangkat ke langit hanya mereka yang memiliki dan kedudukan yang tinggi. Karena itu Allah Ta'ala berfirman mengenai para malaikat, "Malaikat-malaikat yang di sisinya, mereka tiada mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya." Quran Surat Al-Bayyinah ayat 19.
Karena ketakutannya dalam beribadah dan menuntut ilmu, Nabi Idris dikaruniai Allah Ta'ala pengetahuan yang luas dan dalam. Beliau inilah manusia pertama yang menulis dan menggunakan pena, dan menjadi satu-satunya nabi yang tinggal di surga tanpa mengalami kematian. Di dalam Al-Quran, Nabi Idris alaihissalam disebutkan 2 kali, yaitu diceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Idris, yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang lebih tinggi. Quran Surat Maryam ayat 56 sampai 57. Dan ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Zulkifli. Semua mereka termasuk orang-orang yang sabar. Kami telah memasukkan mereka ke dalam rahmat kami. Sesungguhnya mereka termasuk orang-orang yang saleh. Quran Surat Al-Anbiya ayat 55 sampai 56. Nabi Ilyas alaihissalam, nabi yang masih hidup sampai saat ini. Juga di antaranya Nabi Ilyas alaihissalam dalam kisahnya, Nabi Ilyas alaihissalam yang sedang beristirahat didatangi Israel untuk menjemput roh Nabi Ilyas alaihissalam. Namun pada saat itu Nabi Ilyas bersedih karena ia berpikir jika dirinya mati, maka dia tidak akan dapat berpikir dan bertasbih kepada Allah Ta'ala lagi. Keluh kesah ini didengar oleh Allah Ta'ala sebagai doa, sehingga dikabulkanlah permohonan Nabi Ilyas untuk terus hidup dan berpikir kepadanya hingga tiba hari akhir nanti. Allah Ta'ala berfirman, biarlah dia Ilyas terus hidup di taman untuk berbisik dan mengadu serta berzikir kepadaku sampai hari akhir nanti. Maksud dari taman itu artinya sebuah alam yang dihuni oleh manusia-manusia rijalul ghaib. Alam ini paralel dengan alam kita, dengan hitungan waktu yang sama, hanya saja para penghuninya tidak lekang dimakan waktu. Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Khidir alaihissalam ini juga termasuk nabi yang masih hidup sampai saat ini. Dalam kisahnya, Nabi Khidir alaihissalam pernah menjadi seorang perdana menteri di negeri Babilonia, yang saat itu dipimpin oleh Sultan Iskandar Zulkarnain. At-Taraqotni, riwayat dari Ibnu Abbas, Nabi Khidir dan Nabi Ilyas bertemu setiap tahun saat musim haji, dan mereka berdua saling mencukur atau tahallul kepada satu sama lain. Ibnu Hajar mengatakan sanadnya lemah. Sementara riwayat Ahmad dalam Asyhud dan At-Tabrani dengan penambahan mereka berdua berpuasa bulan Ramadan di Baitul Maqdis. Ibnu Hajar mengatakan sanadnya hasan. Dalam Musnad Abu Usamah diterangkan, Nabi Khidir alaihissalam di samudra dan Nabi Ilyas alaihissalam di daratan. Mereka bertemu tiap malam di samping tembok yang dibuat Zulkarnain. Syawahid Al-Haq, halaman 200, tentang 4 hadis yang dibawakan Ibnu Jauzi. Nabi Khidir alaihissalam mendiami alam yang berbeda dan bertugas untuk memelihara lautan dan samudra. Nabi Khidir alaihissalam dikenal sebagai penghulu para wali Allah untuk menjalankan tugas dakwah di dalam dunia. Bukti bahwa Nabi Khidir masih hidup adalah: pertama, Sayyidina Ali yang melihat Nabi Khidir alaihissalam berada di Ka'bah. Kedua, Al-Mursi, murid Syekh Abdul Hasan Asy-Syaidili, menyatakan Nabi Khidir masih hidup dan aku benar-benar telah bersalaman dengan tanganku ini. Pernah suatu hari Nabi Khidir alaihissalam mendatangiku dan beliau mengenalkan diriku, dan aku minta supaya diberitahu tentang arwah-arwah orang muslim, apakah disiksa atau diberi rahmat. Andai datang kepadaku 1000 ahli fikih dan menebatku bahwa Nabi Khidir telah wafat, maka aku tidak akan mengikuti pendapat mereka. Ketiga,
Abul Hasan Asyadili yang bertemu Nabi Khidir alaihissalam di padang Aizab. Keempat, Umar bin Sinan mengatakan, kami berpapasan dengan Ibrahim al-Hawas. Aku berkata kepadanya, ceritakanlah kepada kami hal yang paling menakjubkan yang engkau lihat dalam perjalananmu. Ibrahim pun menjawab, aku bertemu dengan Nabi Khidir alaihissalam dan minta untuk menemaniku dalam perjalanan. Lalu aku khawatir malah merusak sifat tawakalku kepada Allah dengan merasa nyaman bersama dia. Maka kemudian aku berpisah dengannya. Kelima, Bishr al-Habsyi menceritakan, aku mendengar Bilal al-Hawas berkata, suatu waktu aku berada di padang Tih, Bani Israel. Tiba-tiba seorang laki-laki menemaniku berjalan, dan aku keheranan. Kemudian aku diberi ilham oleh Allah Ta'ala bahwa laki-laki tersebut adalah Nabi Khidir alaihissalam. Kemudian aku bertanya kepada laki-laki tersebut, demi kebenaran Allah yang hak, siapakah saudara? Laki-laki itu menjawab, aku saudaramu Khidir. Lalu aku katakan, aku bermaksud bertanya kepadamu. Bertanyalah, jawab Khidir alaihissalam. Lalu Bilal bertanya, bagaimana pendapat engkau tentang Asy-Syadi'i radhiyallahu anhu? Khidir pun menjawab, dia adalah laki-laki yang sidik. Sampai detik ini, Nabi Khidir dinyatakan masih hidup di alam ini, seperti Nabi Ilyas, Nabi Isa alaihissalam. Dan Nabi yang masih hidup sampai detik ini yakni Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam adalah anak dari Maryam. Beliau tidak memiliki ayah. Maryam adalah anak Imran dan Hana. Oleh ibunya, Maryam diserahkan ke Baitul Maqdis. Dan Maryam adalah wanita yang soleh. Pada suatu ketika, datanglah malaikat Jibril kepada Maryam dan memberitahukan bahwa Maryam akan memperoleh seorang anak yang soleh. Tentu saja Maryam sangat terkejut karena ia belum bersuami. Namun, memang demikianlah kehendak Allah Ta'ala. Lalu malaikat Jibril meniupkan ruh suci ke dalam kandungannya. Maka hamillah Maryam. Sangat berat penderitaan Maryam. Dalam keadaan mengandung, ia selalu diperolok-olok dan dihinakan kaumnya. Apalagi setelah bayinya lahir. Orang-orang bertanya kepada Maryam, hai Maryam, mengapa kamu sampai memiliki anak? Padahal kamu ini seorang wanita baik-baik yang belum bersuami. Orang tuamu pun orang-orang yang baik pula. Mengapa sekarang engkau berbuat mesum? Mendengar hal ini, Maryam tidak menjawab kecuali hanya memberi isyarat dengan menunjukkan bayinya. Sudah tentu mereka terheran-heran dan berkatalah mereka, bagaimana mungkin kami bisa bicara dengan anak yang masih bayi? Maka dengan kekuasaan Allah Ta'ala, Nabi Isa alaihissalam yang waktu itu masih bayi dapat berbicara. Allah Ta'ala menerangkan firman-Nya yang artinya, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku Alkitab atau Injil, dan dia menjadikanku seorang nabi, dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku untuk mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku masih hidup, dan berbakti kepada ibuku, yang dia tidak menjadikan aku seseorang yang sombong lagi celaka. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan dan pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Itulah kisah putra Maryam. Allah telah menfirmankan perkataan yang benar, dan mereka berbantah-bantahan tentang kebenarannya. Quran Surat Maryam ayat 30-34. Demikianlah dengan izin Allah Ta'ala. Anak yang masih dalam pangkuan ibunya dapat berkata-kata. Untuk melindungi anaknya, maka Maryam pindah ke Mesir bersama saudaranya Yusuf Nazar. Setelah 12 tahun, mereka pun kembali ke negeri Syam. Pada usia 30 tahun, diangkatlah dia menjadi Rasul Allah dan menyerukan kebenaran Allah Ta'ala kepada Bani Israel. Kepada Isa, Allah mengajarkan Alkitab,
hikmah ilmu Taurat dan Injil, dan menjadi rasul kepada Bani Israel. Kepadanya pula Allah memberikan mukjizat, yaitu pertama, menjadikan burung daripada tanah. Kedua, dapat menyembuhkan orang buta sehingga bisa melihat. Ketiga, menyembuhkan orang berpenyakit kusta. Keempat, dapat menghidupkan orang-orang yang telah mati. Kelima, menurunkan makanan dari langit ketika diminta oleh kaumnya. Adapun orang yang beriman kepada Nabi Isa alaihissalam hanyalah berjumlah 12 orang saja. Dan mereka disebut Hawari, yang berarti sahabat-sahabat Nabi Isa alaihissalam. Lama-kelamaan pengikut Nabi Isa alaihissalam semakin banyak. Mereka disebut Nasaroh atau Nasrani. Di antara sahabat-sahabat Nabi Isa alaihissalam ada seorang yang murtad, yang bernama Yahusha Iskarius. Dalam menjalankan tugas menegakkan kebenaran agama Allah, Nabi Isa alaihissalam mendapatkan tantangan keras dari orang-orang kafir. Mereka mencari orang yang sanggup menangkap Nabi Isa alaihissalam, tentunya dengan upah yang sangat besar. Yahusha Iskarius, si murid yang murtad tersebut, yang sanggup melaksanakan pekerjaan itu. Pada waktu Nabi Isa alaihissalam sudah terkepung di suatu tempat oleh tentara kerajaan yang diperintahkan oleh Raja Firdaus yang kafir, Allah Ta'ala telah berkenan mengangkat Nabi Isa alaihissalam ke dalam alam gaib atau ke tempat yang dimuliakan Allah. Pada waktu itu, usia Nabi Isa alaihissalam adalah 33 tahun. Dan kemudian Allah Ta'ala menjadikan orang lain atau Yahusha Iskarius mirip dengan Nabi Isa alaihissalam. Dan murid yang murtad inilah yang sebenarnya tertangkap dan kemudian disalibkan. Di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala menerangkan firman-Nya yang artinya, telah kafirlah orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Allah ialah Al-Masih putra Maryam. Padahal Masih sendiri berkata kepada Bani Israel, "Hai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya barang siapa yang berserikatnya, maka Allah haramkan ia masuk surga dan tempatnya adalah di neraka, yang tidak ada seorang pun penolongnya." Quran Surat Al-Ma'idah ayat 72. Sampai sekarang, Nabi Isa masih hidup bersama para penduduk langit dan baru akan turun kembali saat Mahkamah Kubro atau sering disebut Armageddon untuk mengalahkan Dajjal. Wallahu a'lam. Semoga kisah ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Jika kalian suka dengan channel ini, silakan klik tombol subscribe untuk mendukung channel ini sebagai salah satu channel yang memberikan informasi kisah-kisah Nabi dan sejarah Islam yang dapat kita teladani sebagai umat muslim. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.